Sampurasun, tepang deui sareng ibu dina materi pangajaran Sunda. Materi danget ayeuna ibu baris ngadugikeun perkara drama. Naon sih drama? Udah pada tahu ya, karena biasanya hidup kita pun memang sudah penuh dengan drama. Oke, yang pertama yang akan ibu sampaikan adalah tujuan dari pengajaran. Kenapa sih kita harus mempelajari drama? Yang pertama, salah satu tujuannya adalah siswa itu bisa membaca dan memahami naskah drama Sunda terutama ya, karena ini pelajaran bahasa Sunda. Yang kedua, bisa mengetahui kata-kata, kalimat atau gaya bahasa yang ada dalam naskah drama Sunda. Yang ketiga, bisa merancang kembali atau menyusun naskah drama Sunda. Yang keempat adalah bisa menampilkan drama Sunda dengan baik dan benar. Yang selanjutnya adalah wangenan drama atau pengertian dari drama. Istilah drama itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu dramoi, yang artinya menirukan. Ada lagi istilah yang sama dengan drama, yaitu teater. Teater asalnya sama dari bahasa Yunani juga, dari kata teatron yang artinya tempat upacara pemujaan yang tempatnya di tengah alun-alun atau di tengah arena. Yang ketiga ada istilah sandiwara. Kalau sandiwara ini asalnya dari bahasa Jawa yang terdiri dari kata sandi atau kode atau rahasia, dan dari kata wara. Wara itu artinya pelajaran. Artinya sandiwara yaitu pelajaran yang disampaikan secara samar atau dirahasiakan. Drama itu merupakan cerita yang isinya melakonkan kejadian atau kehidupan yang jelas pelakunya, latarnya, dan alurnya. Cerita drama yaitu karangan sastra yang menyampaikan cerita dengan dialog, kemudian diajukan untuk dilakonkan oleh para pemain atau aktor dalam sebuah pagelaran. Pada awal wacana biasanya drama itu disebutkan dulu pelakunya, sifatnya, latarnya, ilustrasi musiknya, dan sebagainya. Selain itu biasanya suka diselipkan slide teks, yaitu teks sisi. Tujuannya adalah sebagai petunjuk dari pengarang untuk yang membaca, sutradara, atau pemain itu sendiri. Cerita drama biasanya dibagi menjadi beberapa babak. Nah, dalam setiap babak ini atau sesi ya, dari setiap sesi ini dibagi lagi menjadi beberapa adegan. Oke, yang selanjutnya adalah wangun drama atau bentuk drama. Terdiri dari wangun lancaran atau bentuk lancaran seperti prosa ya, narasi. Dibacanya itu dalam bentuk lancaran meskipun dapat direka-reka. Contohnya adalah dakwaan pada tahun 1954 dan bubat pada tahun 1955. Yang kedua ada bentuk ugeran. Nah, kalau ugeran ini dibentuk dalam bahasa ugeran atau bisa merupakan sajak bebas atau sajak tidak bebas seperti puisi ya. Percakapan dalam sajak bebas ini biasanya dideklamasikan. Kalau dalam bentuk sajak tidak bebas biasanya dalam bentuk pupuh, yaitu suka ditembangkan atau dilagukan. Nah, biasanya drama yang percakapannya itu dilagukan disebut gending karsmen, atau kata Mang Koko bilang mah itu disebutnya drama suara. Contohnya yaitu Ciung Wanara pada tahun 1924. Selanjutnya adalah struktur teks drama. Yang pertama ada palaku atau pelaku. Itu menjelaskan nama atau keterangan-keterangan mengenai para tokoh atau pelaku. Yang kedua ada babak dan adegan. Biasanya dibagi-bagi menurut rubahnya kejadian datang atau perginya pelaku. Yang ketiga ada candraan. Candraan ini menerangkan keadaan latar, suasana, pelaku, kejadian atau yang lainnya. Bisa juga candraan ini merupakan petunjuk singkat ya mengenai tingkah laku pelaku atau lain sebagainya. Biasanya ditulis dengan menggunakan aksara miring atau kursif. Yang selanjutnya adalah pagunaman atau dialog, kalimah langsung dari para pelaku yang saling jawab. Ini adalah salah satu ciri khusus dari karangan drama, yaitu adanya percakapan. Ada prolog dan epilog. Prolog itu ditulis di awal jadi manggala sastra yang isinya merupakan keterangan-keterangan dari pengarang mengenai pelaku yang akan disuguhkan. Kalau epilog biasanya ditulis di akhir, yaitu sebagai kesimpulan cerita dan nasihat
pengarang yang ingin disampaikan. Oke, mung sakitu anu tiasa kapihatur, hatur nuhun anu kasuhun, hapunten anu ditada. Mugia sadayana tiasa ngartos karena anu ditas didugikeun ku ibu. Sampurasun.